Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seseorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan. Dalam ajaran Islam, peristiwa 1 menit setelah seseorang meninggal adalah awal dari perjalanan panjang melintasi alam gaib. Kematian adalah terputusnya ikatan antara ruh dan jasad. Detik-detik awal ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju alam barzakh. Berikut adalah proses yang diyakini terjadi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nomor 1. Proses pelepasan ruh. Saat ajal tiba, malaikat Israel atau malaikat maut bersama para malaikat pembantu turun untuk mencabut nyawa. Proses ini sangat bergantung pada amal perbuatan manusia selama hidup. Bagi mukmin yang salih, malaikat datang dengan wajah bercahaya laksana matahari, membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Ruh dicabut dengan sangat lembut dan mudah, diibaratkan seperti air yang menetes dari bibir kendi. Bagi orang yang ingkar atau banyak dosa, malaikat maut datang dengan wujud yang mengerikan dan membawa kain kasar dari neraka. Ruh ditarik secara paksa dan kasar dari jasad, laksana mencabut besi pemanggang daging yang basah dari wol, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Nomor 2. Ruh dibawa menghadap pencipta. Setelah ruh berhasil keluar dari raga, ruh tidak dibiarkan berkeliaran di bumi. Malaikat akan membungkus ruh dengan wewangian surga dan membawanya naik menuju pintu langit. Di setiap lapisan langit, malaikat penjaga akan bertanya, "Ruh siapakah yang wangi ini?" Malaikat pembawa ruh akan menjawab dengan menyebutkan nama terbaik dan gelar amal kebaikan orang tersebut semasa hidupnya di dunia. Setelah menembus langit ketujuh, ruh akan diperlihatkan kepada Allah dan akan diperintahkan agar catatan amalnya ditempatkan di tempat tertinggi Iliyin bagi orang beriman atau di tempat terindah Sijin bagi orang kafir. Nomor 3. Ruh dikembalikan ke jasad. Setelah menghadap Allah, ruh tersebut akan diperintahkan untuk turun kembali ke bumi dan dimasukkan ke dalam jasadnya di liang lahat. Peristiwa pengembalian ruh ini membuat jasad manusia kembali hidup dengan kesadaran penuh, namun dalam dimensi yang berbeda dengan kehidupan duniawi. Nomor 4. Fitnah kubur atau pertanyaan malaikat. Ketika jasad sudah dikuburkan dan para pelayat mulai melangkah pulang, jenazah akan didatangi oleh 2 malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Malaikat akan mendudukan ruh di dalam kubur dan menanyakan 3 pertanyaan pokok, yaitu Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man haza ar-rajul allazi bu'itsa fikum, siapakah orang yang diutus di antara kalian ini? Merujuk kepada Nabi Muhammad. Bagi seorang mukmin yang taat, Allah akan memberikan keteguhan lisan, sehingga ia bisa menjawab dengan lancar. Kuburannya kemudian akan dilapangkan sejauh mata memandang dan dihiasi dengan aroma serta kenikmatan surga. Sebaliknya, orang yang ingkar atau munafik tidak akan mampu menjawab dan akan dipukul dengan gada besi yang berat, serta kuburannya akan menghimpitnya hingga tulang-tulangnya berselisih. Demikianlah gambaran perjalanan yang diyakini terjadi setelah seseorang meninggal dunia berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Harta, jabatan, dan segala kesenangan dunia akan ditinggalkan, sedangkan amal baik dan amal buruk akan terus menyertai kita hingga ke alam kubur. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Bisa jadi hari ini, besok, atau bahkan beberapa saat lagi. Karena itu, selagi masih diberi kesempatan hidup, marilah kita memperbaiki salat, memperbanyak istighfar, menjauhi maksiat, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, melapangkan kubur kita, menjadikannya taman dari taman-taman surga, serta melindungi kita dari fitnah dan azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.